selamat siang Tribuners. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda dalam program Bedah Buku Hidup Ini Indah Bro. Hidup Ini Indah Bro adalah kumpulan cerita dari 20 penulis dengan latar belakang yang berbeda. Dengan berbahagia, hari ini kami mengundang tamu istimewa, Pak Sunari namanya. Pak Sunari adalah sosok yang memiliki talenta istimewa. Beliau dianugerahi tangan yang sanggup melegakan orang lain. Tangan beliau dicari oleh mereka yang memiliki keluhan kecetit. Yang paling menarik, beliau beberapa kali mengabaikan kelihayan tangannya yang bisa membantu menyembuhkan itu dengan menjalankan aneka bisnis. Boleh dikata usahanya terhitung sukses, namun selalu berakhir dengan kesulitan. Nah, pada masa sulit itu datang ada kekuatan tangan yang menyelamatkan kehidupan keluarganya. Setelah lama mengabaikan talenta yang dimiliki, akhirnya beliau memahami bahwa kekuatan yang membantu menyembuhkan orang lain itu harus dikembangkan. Kini Bapak Sunari mendirikan rumah sehat Waraso di Madiun. Bersama warga di desanya dibuatlah kampung wisata yang saat ini sedang dikembangkan. Supaya tidak berlama-lama, langsung saja saya sapa dulu. Halo, selamat datang Pak Sunari. Selamat siang, Mbak. Iya Pak, senang sekali loh Pak bisa mendapatkan kesempatan berbincang dengan Bapak siang ini. Sama-sama Mbak. Membaca judul tayangan ini ya Pak ya, rezeki ada di jari. Nah, Ya. Tribuners ini jadi memiliki banyak bayangan nih. Seperti apa sih Pak jari-jari Pak Sunari? Oh, nih biasa Mbak. Nah, jari-jarinya ini ada apa nih Pak di balik jari Pak Sunari ini Pak? Biasa saja. Jari saya biasa saja, tapi jari-jari tangan siapapun yang digunakan untuk kebermanfaatan orang lain pasti akan menjadi apa ya? Menjadi rezeki, bisa menjadi magnet rezeki. Iya Pak. Sebenarnya apa nih Pak yang bisa dilakukan oleh Bapak melalui jari-jari Pak Sunari ini? Bisa diceritakan mungkin Pak? Salah satunya gini Mbak, salah satunya itu saya runut dulu dari kalau profesi saya karena terapis atau tukang pijat. Nah itu ya saya yang utama yaitu untuk untuk membantu melegakan sakitnya orang Mbak, yaitu misalkan memijat atau menerapi. Nah awal mulanya nih Pak bisa tahu punya kemampuan memijat ini seperti apa Pak? Waduh, saya tuh sampai lupa Mbak. Wah, bisa diingat-ingat kembali Pak. Mungkin berawal dari mana nih Pak? Bapak bisa mengetahui memiliki kemampuan memijat. Panjang Mbak ceritanya. Dari waktu saya masih sekolah SD itu kan ya sering suruh kalau di musola itu suruh dimintain pijat. Terus nanti sampai SMP itu nanti gitu dimintain pijat aja. Dan orangnya kalau saya pijat itu seneng. Terus karena saya dulu pengembala kebo, Pak, itu ada sugesti kalau orang desa saya itu kalau lagi sakit apa gitu minta disuuk sama tukang pengembala kebo. Dan itu yang membuat saya sebenarnya risih gitu. Kenapa Pak risih? Ya nggak keren aja, masanya ganteng-ganteng tukang suuk kan gitu. Lalu kemudian? Lalu kemudian saya pada tahun berapa itu? Tahun 99. Saya tuh kecelakaan, Mbak. Nah, dari kecelakaan itu saya ditolong di sana itu hampir 0 rupiah lah, ibaratnya tidak bayar. Ditolong oleh beliau namanya almarhum Bapak Haji Imam Korni dan keluarga. Itu sangat luar biasa. Itu yang berjasa mengembalikan saya ke kehidupan kedua. Ya. Lalu? Di sana itu saya karena udah dibantu, nggak bayar, dan saya sembuh. Akhirnya saya itu izin sama kedua orang tua saya untuk di sana membantu di sana, yaitu kalau orang Jawa namanya nyantri gitu. Akhirnya, apa Pak namanya? Nyantri itu. Oh. Nyantri ya, seolah-olah nyantri kita sedang belajar tapi tidak dibayar gitu loh. Dan saya menggali ilmu di sana, iya. Karena itu akhirnya menjadi asisten. Setiap hari, setiap malam itu kan ketemu dengan orang patah tulang setiap saat. Dan sebelum ketemu bapaknya itu ketemunya biasanya saya kayak gini, asisten-asistennya gini. Oh iya Pak, berarti Bapak menjadi asisten selama berapa tahun itu Pak?
Dari tahun 99 sampai 2002, Mbak. 2002, 99 sampai 2002. Selama 3 tahun ya, Pak ya? Iya. Nah, lalu kemudian dari situ Bapak bisa menemukan kemampuan memijat itu tadi ya, Pak? Sebenarnya belum ketemu juga, Mbak. Kita masih belum sadar juga. Karena ya itu tadi, karena itu kan kayak seolah-olah tidak diinginkan. Tapi kita kan terus di situ karena dipaksa untuk ibaratnya menjadi asisten itu kan otomatis ketemu orang terus, menghandle pasien banyak. Akhirnya mau nggak mau itu kan nempel. Akhirnya terbiasa gitu ya, Pak ya? Betul. Kalau orang bilang katanya ala biasa karena terbiasa, itu kan bisanya karena terbiasa itu benar. Dan saya akhirnya punya gini, pernah dengar setiap profesi apapun setelah 10.000 jam akan menjadi magnet uang atau magnet rezeki, dan itu benar sekali. Sebenarnya profesi apapun kalau ditekuni satu aja, kalau sudah mencapai 10.000 jam, saya yakin jadi magnet uang. Wah, luar biasa. Berarti kita bisa ya, Pak ya, kalau memang kita niat nih dengan satu bidang profesi dan kita tekuni itu, maka kita akan menjadi sosok yang mampu ya Pak ya, yang memang sudah bisa ahli dalam bidang tersebut. Otomatis, Mbak. Otomatis, iya. Iya. Nah, waktu Bapak itu sudah menyadari ada talenta dari tangan yang bisa memijat, Pak. Nah, apakah itu dari hasil latihan atau memang Pak Sunari itu langsung praktek memijat gitu, Pak? Setelah pasca dari tahun 2002 ya, Mbak ya. 2002 setelah saya itu kan saya izin untuk mencari pengalaman ke tempat lain. Sebenarnya dari situ saya ingin mendapatkan yang lain, maksudnya karena saya merasa mentok kok cuma begini-begini aja. Akhirnya jalan nasib saya membawa saya untuk pergi ke kota-kota lain, dan akhirnya ketemu setiap di kota itu saya pasti ketemu seorang pengobat. Dari situ dan saya diperkenankan untuk belajar secara tidak langsung dan secara langsung. Wah, seperti sebuah takdir ya, Pak? Betul, itu kayak puzzle, Mbak. Jadi melengkapi hasil hidup saya. Lalu Pak, kemudian bagaimana Pak kelanjutannya? Ya, akhirnya saya tetap belajar terus. Misalkan saya di Solo ketemu seorang itu pengobat juga. Nanti terus saya kebetulan waktu saya jadi apa namanya ini kan berkeliling kota, Mbak, saya. Dulu kan ceritanya perantau lah. Jadi akhirnya setiap kota itu saya pasti ketemu dengan seorang pengobat. Iya, dan pengobat. Otomatis nggak tahu itu kayaknya memang gambar saya itu gambar pengusada, dan puzzle-nya itu kecil-kecil, ada yang besar, itu kayaknya disatukan di setiap kota itu. Wow, luar biasa. Nah, Pak, kemudian bagaimana Pak? Setelah Bapak sudah tadi kan berpindah-pindah tempat, apakah di situ Bapak mendapatkan kesempatan juga untuk memijat pasien-pasien di sana? Dan itu otomatis, Mbak. Dulu pernah ya, saya itu setiap saya bekerja dimanapun itu nanti pasti ada. Misalkan saya dulu waktu masih kerja di proyek, Mbak ya, itu nanti ada aja orang jatuh dari proyek, nanti tangannya mengsol, nanti kalau enggak pasti ada aja. Nanti tahu-tahu saya ya pengen aja pegang aja, tarik sudah, terus seperti itu terus. Dan nanti bahkan saya kalau dulu kalau mungkin zaman sekarang YouTube udah terkenal pakai vlogger, mungkin saya udah terkenal, Mbak. Karena zaman dulu saya itu punya ritual kalau di Jakarta. Saya naik motor dulu kalau pergi ke kantor, ke proyek-proyek itu kan naik motor. Nanti di saat ada kecelakaan, saya itu pasti motor saya berhentikan, yang saya cek dulu keadaan tulangnya. Aman, setelah aman tek saya tarik, selesai saya pergi. Seperti itu. Begitu ya Pak ya. Nah tadi kan Bapak juga sempat menjelaskan tentang proyek nih. Bapak kayaknya nih pernah menjadi pemborong juga ya Pak ya? Iya. Iya. Nah itu bagaimana nih Pak ceritanya? Bapak itu kan sebenarnya udah sadar nih punya kemampuan memijat, tapi kok tetap bersikeras sih Pak untuk menjadi seorang pengusaha begitu Pak? Gini Mbak ya, itu ceritanya sederhana. Sebenarnya karena gini, tukang pijat itu kan nggak komersil, Mbak. Ya,
Di samping itu cita-cita saya dulu polisi dan tentara karena nggak jadi, karena nggak keren. Karena dulu punya anggapan bahwa di desa saya itu kalau pengen punya cewek atau istri cantik itu harus jadi tentara atau polisi. Nah, kan gitu ya. Iya Pak. Nah, akhirnya saya kalau jadi tukang pijat ya nggak keren kan gitu dan dulu gitu ya. Iya Pak. Akhirnya saya mencarilah profesi menjadi proyek itu, dan kebetulan di sana saya ketemu dengan lingkungan yang sangat luar biasa, dan saya setelah 2002 itu saya ke Jakarta, saya ngikut saudara saya namanya Pak Sudarmaji. Nah, itu saya ditolong masuk ke proyek, dan saya setelah beberapa tahun dikasih kesempatan untuk megang proyek-proyeknya, menjadi wakilnya beliau untuk menyelesaikan proyek ke luar kota itu. Jadi itu sudah di Madiun ya Pak? Belum, itu belum. di Jakarta Mbak. Masih di Jakarta? Iya. Jadi pasca saya dari Kediri itu tahun 2002 saya langsung ke Jakarta, dan di Jakarta itu gembel dulu Mbak, karena nggak tahu kita punya duit, cuman butuhnya sedikit kan gitu. Hanya mengantongi sedikit uang ya Pak ya pada saat itu? Nah, saya hanya punya duit 125.000, itu pun dikasih ibu saya 50.000 dan tabungan saya 75.000 kalau nggak salah. Aduh, lalu bagaimana Pak cara Bapak bertahan hidup saat itu Pak? Nah, kalau di Jakarta kan kebetulan banyak tetangga yang di sana, tapi kita nggak tahu, dan akhirnya saya itu ketemu sama orang Lamongan, namanya Pak Solikin, itu penjual pecel lele. Pak Solikin, terima kasih. Dan itu membantu saya untuk sekedar makan. Jadi kita kalau habis kerja malamnya itu bantu Pak Solikin itu ke pecel ayamnya itu, pecel lele Lamongan itu kita bantu dorong, layani. Nah, itu dapat saya juga makan itu aja. Gitu ya Pak ya. Nah, kan saya juga membaca buku Hidup Ini Indah Bro ya Pak. Nah, kan Pak Sunari itu pernah memborong proyek pengerjaan AC di apartemen dan hotel di Jakarta. Nah, di pertengahan tahun 2007 nih, Pak Sunari mengalami kebangkrutan sampai ditinggalkan karyawan dan teman-teman. Nah, ini nih Pak, bagaimana sih Pak perasaan Bapak waktu ditinggal itu? Dan mungkin bisa dibagikan juga ceritanya bagaimana cara Pak Sunari itu bangkit lagi dari keterpurukan. Ya, jika saya jadi Pak Sunari nih ya, mengalami hal yang sama, mungkin saya juga sudah menyerah sih Pak. Iya, jujur ya Mbak. Ya Pak. Saat itu marah, jengkel, pokoknya semua perasaan ngumpul jadi satu, kayak merasa tidak berguna gitu. Karena karyawan saya 40 orang itu nggak ada satupun yang mau bersama saya di saat saya sengsara. Dan hanya ada satu yang namanya Siti Juwariah, itu tetangga kontrakan saya, itu yang sekarang jadi istri saya. Ya, karena mau bersama saya di saat saya bangkrut. Dan akhirnya dalam keadaan bangkrut pun saya malah justru menikah. Lucu. Dari situ. Bagaimana itu Pak? Sumber nggak tahu. Iya. Awalnya saya ketemu dulu karena saya harus menikah, nggak punya duit, nggak punya apa-apa. Saya ketemu namanya Pak Indartono, itu dulu mainnya interior design sama advertising. Akhirnya saya diajaklah kerja sama beliau itu untuk bantu-bantu. Dan akhirnya dapatlah modal untuk nikah. Dan setelah nikah itu kan karena saya harus punya istri, punya anak. Nah, di situ sebenarnya titik poinnya saya harus bangkit dan disemangati istri, meskipun ya susah. Gitu ya, akhirnya terus ketemu relasi, bahkan saya dulu ikut namanya multi level marketing itu hanya untuk cari ilmu dan cari jaringan. Jualannya saya nggak bisa jualan. Nah, apakah setelah itu Bapak mulai mencoba kembali lagi Pak untuk membuka praktik mungkin pemijatan pada saat itu? Wah, justru di saat-saat krusial yang seperti itu Mbak, itu malah justru pijat inilah yang membantu saya untuk menghidupi keluarga saya. Saya udah mencari lowongan kemana pun tuh nggak dapat. Oh ya Pak, pada saat itu? Saya cari lowongan pekerjaan begitu, tetap nggak dapat. Sudah 1 tahun, tetap aja mijet. Akhirnya ya sudah mijet lagi.
Nanti kan lumayan. Kalau dulu ternyata mijet. Akhirnya dari mijet itulah saya kembali lagi, bangkit lagi. Setelah saya mijet, justru saya dipanggil untuk ke proyek lagi sama teman-teman saya. Relasi-relasi yang lama. Iya, seperti itu. Gitu ya Pak ya. Jadi waktu saat Bapaknya, Bapak Sunari ini lagi fokus juga memijat, ada juga proyek-proyek yang datang ya Pak ya. Betul. Dan Bapak juga harus ikut membantu. Waduh, luar biasa. Biasanya apa aja nih Pak penyakit yang diderita pasien sehingga mereka itu harus datang ke Pak Sunari? Gini Mbak, kalau dulu saya sebelum menspesialiskan diri mengambil satu penyakit khusus. Dulu saya sebutkan penyakit, tapi saya sombong. Saya untuk satu penyakit aja nggak bisa kok. Dokter aja harus mengambil spesialisasi itu bertahun-tahun kok. Tahun ya Pak ya. Betul. Nah, akhirnya saya gini, karena saya itu hubungannya dulu tulang dan karena dewasa ini kan banyak orang tuh saraf kejepit itu kan harus operasi dan itu mahal, tidak murah lah. Kalau untuk operasi aja itu kan minimal kalau pakai BPJS ya masih nambah lah 10 juta. Belum lagi kalau nanti operasi-operasi itu bisa di atas 70 juta. Nah, akhirnya saya menspesialiskan diri untuk ke saraf karena ada background dari tulang itu tadi, dan kebetulan saya ketemulah setelah saya menspesialiskan diri ke saraf kejepit ini, akhirnya saya ketemu dengan guru-guru yang memang pantas mengajari saya, dan saya akhirnya dipantaskan. Ya Pak. Lalu kemudian pada saat itu Bapak mulai ini ya Pak ya, tertarik di bidang pijat ya Pak ya, saraf, bagian saraf. Betul, dan tahun 2011 itu saya bersama teman-teman saya Mbak, yang sevibrasi tentang pengobatan ini. Satu itu namanya Mas Yitno, yang kedua Mas Darto, yang ketiga Mas Adi, yang satunya lagi itu Mas Ma'ruf. Kita bersama-sama membuat namanya Gria Sehat Bersama zaman dulu Mbak. Gria Sehat Bersama. Ya, itu dulu ada di Jakarta Barat. Akhirnya ya itu untuk membantu orang-orang yang sakit dan semacam itu. Pun saya masih proyek. Jadi saya hadir di sana hanya Sabtu Minggu. Kalau mau ketemu saya Sabtu Minggu. Nanti kalau mau cuman terapi biasa nanti bisa dengan teman-teman yang lain gitu. Pernah nggak Pak suatu waktu itu Pak Sunari itu gagal menyembuhkan pasien? Wah. Pernah nih. Apa yang kemudian Pak Sunari lakukan? Pernah sekali, Mbak. Wah, apa itu Pak? Itu pelajaran buat saya bahwa orang itu tidak boleh terlalu pede atau terlalu percaya diri, itu tidak boleh. Overconfidence tidak boleh. Jadi saya itu dulu kan karena bisa totok ya Mbak. Wah, seolah-olah kalau bisa totok ini bisa menyembuhkan segalanya. Nah, biasanya saya totok itu ya biasa-biasa aja, aman-aman aja, sembuh-sembuh saja. Pada suatu ketika itu ada klien yang pengen ditotok dan saya tidak pernah melihat latar belakangnya. Pada itu ya akhirnya saya totok aja lah. Saya totok jam 8 malam. Itu hanya selisih waktu 20 menit kalau nggak salah. Kakinya nggak bisa jalan. Wah, itu takutnya udah minta ampun, Mbak. Iya, karena nggak bisa jalan. Udah takutnya minta ampun, udah pasti urusan polisi ini kan gitu ya. Iya, Pak. Wah, tamat. Sedangkan bayarnya itu kan nggak seberapa sampai saya dihukum kan. Iya, Pak. Betul. Terus akhirnya takutan itu besar sekali pada saat itu ya Pak ya. Otomatis. Akhirnya saya ingat di saat kepepet itu, saya ingat waktu pelajaran di Kediri itu. Ternyata di Kediri itu kan saya dulu pernah di kop menggunakan gelas Mbak, dan kebetulan saya itu di klinik itu ada yang punya kop bekam gitu Mbak. Nah, akhirnya saya kasihlah ramuan-ramuan, oles-oles, saya kop itu agak berkurang. Jam 12 malam itu bisa jalan Mbak. Itu udah dari situ saya ngomong saya nggak mau pakai totok lagi deh, kapok. Lalu Pak? Ya, dari situ saya akhirnya ternyata ilmu saya itu masih sedikit. Akhirnya saya belajar, carilah ketemu guru yang namanya Bapak Teguh Gunawan, itu luar biasa. Itu guru saya sampai saat ini masih setia mendampingin saya sampai saat ini, membimbing saya sampai saat ini. Akhirnya saya ketemu dengan Bapak Teguh Gunawan itu, belajar lah. Dan di situ saya habis bangkrut Mbak, nggak punya duit. Duit saya itu kalau nggak salah tinggal 1.300.000. Wah.
Dan biaya pelatihannya itu 1.400.000 dan saya kebetulan saya ngomong apa adanya Pak Teguh. Ini saya tuh nggak punya duit, ini duit terakhir saya 1.300.000. Bisa nggak saya di-courting? Gitu. Dan beliaunya, ya udah Mas. Saya tanya, Pak, kira-kira duit saya ini balik modal kapan? Itu kalau Pak Teguh ingat itu masih. Begitu ya Pak ya? Iya, di saat kepepet itu Mbak. Nah, saya balik modal kapan? Sama Pak Teguh itu langsung gini, oke, kamu datang aja nanti ke Depok tanggal sekian ditentukan, dan saya akhirnya belajar. Yang lain itu belajarnya santai aja, metode itu dianggap biasa saja karena saya sudah menginvestasikan duit saya semuanya. Saya otomatis harus serius biar duit saya balik. Tapi di sini ada kepasrahan ya Pak ya? Bukan hanya pasrah, ketakutan juga Mbak. Karena takut nggak balik kan. Berharap duit itu kembali dan akhirnya Bapak merasa tidak rugi ya Pak ya pada saat itu, karena nggak ada lagi kan Pak uang tersisa di tangan. 0 rupiah, jadi duit itu pun duit terakhir saya. Saya ngomong sama istri saya, duit ini saya buat gambling, saya bilang gitu. Kalau berhasil hidup kita enak, kalau gagal sama-sama kita jalani. Sama-sama enak dan sama-sama nggak enak, jadi harus dijalani bareng-bareng. Betul, luar biasa seperti ini Mbak. Akhirnya yang lain itu belajar, kan 2 hari. Yang lain itu pulang, saya nggak pulang. Saya tidur di tempat belajar itu. Saya korek Pak Teguhnya. Pak, duit saya harus balik loh Pak. Duit saya harus balik loh. Pak Teguh itu yang ada di gambar yang lagi tidur, saya pegang kepalanya itu Mbak. Iya Pak, waduh. Luar biasa beliau. Nah, dari situ akhirnya saya belajar. Ternyata itu, kalau kita sudah pasrah dan udahlah, pokoknya semuanya milik Allah gitu. Luar biasa Mbak. Luar biasanya, saya pulang dari pelatihan itu, saya kan dikasih bekal sama Pak gurunya itu banyak. Pulang dari pelatihan situ, saya posting di Facebook. Pengobatan khusus saraf kejepit gitu ya. Dan alhamdulillah ada yang nyangkut Mbak. Wah, alhamdulillah sekali. Ada ya Pak ya yang tertarik Pak ya sama iklan Bapak di Facebook waktu itu. Padahal dulu kan Facebooknya masih biasa-biasa saja. Nah, itu dan akhirnya tertarik. Akhirnya pertama saya dulu dibayar 250.000. Senang sekali Mbak karena minimal investasi saya 1.300.000 itu sudah tinggal kurang 1.100.000. Dan itu luar biasa. Dari situ mulai pede nih. Kali nerapi, wah berkurang nih. Besoknya lagi orangnya enak lagi, berkurang lagi. Saya tanya guru lagi, Pak gimana caranya biar orang ini balik lagi? Ya dibikin begini. Saya akhirnya berkembang lah. Berkembang di situ lumayan. Mulai duit saya kembali dalam waktu 2 minggu. Kembali ya Pak ya, 1.300.000 ya Pak yang keluar pada saat itu. 400 didiskon 1.400.000, jadi 1.300.000. Betul. Wow, akhirnya kembali lagi ya Pak ya, berkat iklan di Facebook. Alhamdulillah. Betul. Jadi intinya rasa ketakutan itu sudah terbayar lunas ya Pak. Betul. Nah, lalu itu pada saat itu Bapak tinggal di mana Pak? Di Depok? Saya dulu tinggalnya di Kalideres Mbak, di Jakarta Barat. Di Jakarta Barat. Oh iya Pak. Nah, kemudian bagaimana Pak prosesnya hingga akhirnya Bapak tinggal di Madiun pada saat itu Pak? Wah, lah itu sambungannya Mbak. Dari tadi saya kan sudah duit 1.400.000 ini udah kembali dan untung lah. Iya. Saya di situ di tahun itu bude saya itu meninggal, yang ngasuh saya itu meninggal, dan ibu saya itu tinggal sendiri di rumah. Saya nggak ada pilihan lain. Iya, karena adik saya itu kan tentara polisi, kakak saya tentara polisi. Saya nggak bisa pulang. Yang lain nggak bisa pulang, temenin nggak bisa. Ya, yang bisa saya. Dan akhirnya? Dan akhirnya saya diskusi sama istri saya, siap nggak hidup di kampung, ya kan gitu. Dan akhirnya mau nggak mau namanya istri support kan, ya sudah. Dari situ kita pulang Mbak, tahun 2015. Pulang, itu pun dalam keadaan ya kalau dibikin terpaksa, cuman karena rasa bakti kepada seorang ibu aja, jadi akhirnya ya pulang. Dan waktu itu saya bingung, apa iya ya di Madiun ada orang saraf kejepit, saya bilang gitu. Seperti kayak nggak percaya ya Pak ya, apakah ada orang sakit di Madiun, begitu ya Pak? Lagi-lagi itu, apakah ada orang sakit saraf kejepit di Madiun? Kan itu sakitnya orang-orang kaya kan gitu.
Nah, Ternyata kemudian Pak, akhirnya ada ya Pak ya? wah, ternyata Mbak luar biasa. Allah itu sudah menyiapkan semuanya. Kalau kita berbakti kepada ibu, ya, ibaratnya kita mau rela menemani ibu, luar biasa. Saya baru datang dari 2015 itu, ibu saya itu kan promosi ke tetangga-tetangga. Oh, anakku bisa begini, anakku bisa begini, anakku bisa begini. Datanglah tetangga banyak, banyak banget. Nah, dari banyak itu luar biasa. Saya akhirnya, oh, mulai pede. Oh ya, saya tawarkan. Dari situ saya mulai garap, mulai megang pasien lagi. Dan itu kalau awal-awal dulu rame Mbak, sehari itu 10 sampai 15 pasien. 15 Capek saya sampai 15 pasien. Nah, capek minta ampun. wow. Begitu ya Pak ya. Itu Iya. itu per hari Pak. Iya. Wow. Hebat sekali. Berarti banyak juga orang sakit ya Pak ya, kecetit di Madiun. Betul. Waduh. Dan itu Bapak akhirnya gimana? Sebenarnya Bapak yang sebagai pengobat dan Bapak juga akhirnya butuh dipijat juga kah Pak pada saat itu? Saking capeknya. Manajemen akhirnya dari situ belajar manajemen. Manajemen waktu maksudnya, karena kalau terlalu panjang kan otomatis istirahat saya berkurang, jam makan saya berkurang, semuanya berkurang. Otomatis saya yang capek, saya jadi lemes. Dari situ akhirnya evaluasi yang dari 10 dari 15 10 itu dikurangin menjadi 8. Akhirnya 8 lumayan lah. Sudah nggak begitu capek. Tapi tetap aja ternyata masih banyak juga. Akhirnya istri saya kan bisa juga, karena mau nggak mau kalau pasangan itu kan ya yang paling setia ya istri saya, yang saat saya sakit ya istri saya yang menerapi saya, seperti itu Mbak. Gitu ya Pak ya. Berarti ada dua wanita yang di belakang Bapak yang mendukung Bapak sepenuhnya, yaitu ibu dan istri tercinta. Betul. Wow, Betul. manis sekali. Romantis sekali ya Pak ya. Memang tanpa mereka mungkin Bapak yang nggak bisa jadi seorang orang yang sesukses ini ya Pak ya. Wih, luar biasa ya Pak ya. Aduh. Nah, kemudian mantap tinggal di Madiun. Pada saat itu udah nggak pengen mencoba hal-hal yang lain lagi, Pak? Wah. Mungkin kembali ke proyek, pemborong proyek AC yang sebelumnya. Oh gini Mbak, tahun 2015, tahun 2015 kan saya pulang kan bawa duit kan, ibaratnya di Jakarta kan waktu pulang kan punya duit lah. Pengennya usaha ini itu. Nah, setelah 2015 itu tadi, setelah saya terlalu banyak ramai pasien ini, saya dapat berita dari istri saya, mertua saya itu bapak saya sakit dan minta saya ke sana. Dan minta saya ke sana, ternyata setelah saya di sana 2 hari, mertua saya itu meninggal. Dan alhamdulillah saya masih bisa merawat jenazah dan segala macam. Tapi anehnya, pas di saat saya lagi proses penguburan, saya kan nggak bawa HP. Ditelepon lah sama salah satu pengusaha di Solo, pengusaha terkenal di Solo, suruh membantu proyeknya untuk ini apa namanya, menyelesaikan proyeknya, Mbak. Nah, saya kan nggak bisa 1-2 hari. Kalau mau setelah 7 hari mertua saya. Dan alhamdulillah mau. Dan akhirnya saya kembali lagi ke proyek, Mbak. Kembali lagi ke proyek ya Pak ya. Padahal Bapak saat itu sudah fokus sebenarnya untuk terapi pijat. Iya. Kalau saya kembali lagi ke proyek. Dan saya dikasih waktu 3 bulan. Waktu 3 bulan itu lumayan lah. Wah, lumayan lah, dalam waktu 3 bulan saya itu selesai proyek, saya dapat 150 juta dan pulangnya masih dikasih kalau nggak salah tuh sama, terima kasih Pak Roy, itu saya dikasih 15 juta Mbak, uang terima kasih telah menjalankan proyeknya itu. Wah, alhamdulillah ya Pak ya. Betul, dari situ saya buat, kan punya duit Mbak ya, saya pengen itu, akhirnya buka fried chicken. Ternyata gagal lagi pada saat itu. Waduh. Ternyata kalau Bapak melenceng dari ini terapi pijat, justru Bapak mengalami kegagalan Pak di situ. Betul. Wah, ini namanya sebuah takdir sih. Betul. Sekarang sebenarnya sama Mbak. Sekarang setelah sekian lama ini kita bisa bisa memaknai. Mbaknya masih single atau sudah sudah bersuami? Alhamdulillah masih single Pak. Nah, sekarang kalau single, punya pacar, mau nggak diduakan? Nggak mau dong, Pak. Nah, rezeki ternyata seperti itu. Oh, profesi gitu ya, apapun, ya. Profesi apapun, di saat kita berusaha menduakan, itu yang satunya ngambek. Betul, Pak. Kalau ini orang utama, nanti dia marah.
Rezeki juga seperti itu. Ternyata kalau ini kan ibaratnya gini, kamu sudah tak dampingin dalam posisi susah, giliran enak kamu kurang ajar sama orang lain kan gitu ya. Iya, iya, Nah, Pak. itu saya juga gitu. Sekarang makanya saya kalau terapi itu saya fokuskan di situ, saya kasih jamnya sekarang. Jamnya saya dari jam 8 sampai jam 4 terapi. Nanti jam 4 sore kalau mau usaha itu setelah jam 4 sore ini. Jadi fokus. Makanya pembagian manajemen waktu di situ ya, Pak. Betul. Ternyata benar. Kalau enggak kita kan terlalu asik, Mbak. Wah, ini duitnya banyak nih di proyek lagi lumayan. Memang kalau jadi tukang pijat itu duitnya berapa ya, Mbak ya? Nggak seberapa dengan proyek ya. Jika dibandingkan ya, Pak ya, agak jauh ya, Pak. Betul, jauh pakai banget. Tapi setelah manfaat itu beda. Saat saya bisa habis nerapi orang, bisa ibaratnya orang itu nggak bisa jalan, atau orang itu susah nafas, atau orang di saat orang itu jadi bisa jalan, bisa beribadah, di situ saya kayak mendapatkan apa ya, kepuasan batin yang lebih daripada yang diberikan duitnya itu tadi, jauh dari situ. Dan itu tidak didapatkan dari misalkan saya saat mengerjakan yang lain. Misalkan saya orangnya misalnya Mbak ini tangannya kesemutan terus saja, akhirnya kerjanya terganggu, semuanya terganggu, pikirannya terganggu. Ternyata setelah diterapi kok jadi enteng. Nah, dari sisi situ ternyata apa? Mbaknya kan beribadahnya lancar, pekerjaannya lancar, akhirnya apa? Normal kembali. Di situ kan pasti saya dimasukkan dalam doa-doanya. Begitu ya, Pak ya. Ada baliknya sepertinya ya, Pak ya. Pertukaran energi lah, Mbak, lebih tepatnya. Seperti ada energi yang bertukar ya, Pak ya. Iya, betul. Nah, kemudian kan Bapak di Madiun itu mendirikan Rumah Sehat Waraso ya, Pak? Iya, betul. Nah, ini kan pasti berhubungan dengan segala sesuatu yang menuju sehat. Bisa nggak Pak diceritakan? Itu bagaimana prosesnya? Nah, jadi gini Mbak, Waraso itu dulu namanya Hayu Sifa Terapi. Jadi anak saya namanya Hayu dan Sifa, saya gabungkan. Tapi ternyata proses kesembuhannya beda. Dan saya ingat waktu mbah saya dulu kalau ngobatin orang itu namanya disuwuk, Mbak. Jadi kalau gini, ya disuwuk. Mbak tahu nggak namanya di mantra-mantrain kayak di jampe-jampe gitu ya? Wah, seperti apa itu Pak? Nah, saya penasaran mantranya. Begini Mbak, kalau dulu kan gini, bahasanya gini, pujo pajapu mari karepmu ora karepmu waraso, kan gitu ya. Dan pujo pajapu mari karepmu ora karepmu waraso. Wah, ya, artinya apa itu Pak? Artinya gini, artinya kepasrahan, artinya kepasrahan, sembuh terserah, enggak terserah, yang penting sembuh, kan gitu. Nah, dari situ ternyata setelah saya bikin Waraso itu, namanya Sagati Waraso, itu orang yang sembuh jadi lebih banyak karena secara atensi percayanya itu udah lebih tinggi. Wah, kalau ke sana waras ini kan gitu. Oh, dan, jadi seperti ada di balik kata Warasonya ada doa-doa ya Pak ya yang tersimpan ya Pak ya. Betul. Ya bagi si pemberi doa dan yang penerima doa. Betul. Waduh, luar biasa sekali. Iya. Itu sebenarnya mantra itu dari mana Pak? Dari mbah saya dulu, saya dulu. Dan akhirnya Bapak juga belajar ya mantra itu dan terbukti mantra itu juga ada ini ya Pak ya, hasilnya ya Pak ya. Sebenarnya mantra itu nggak ada ininya, nggak ada. Cuman karena gini kan, saya ambil nama belakangnya. Dan sebenarnya saya itu punya prinsip di pengobatan ini kan, saya kan nggak punya apa-apa. Saya itu karena berawal dari ketidakmampuan itu tadi, saya udah dijeburkan kemana, nanti balik lagi jadi terapis. Akhirnya saya nyerah sama Allah itu nyerah, sama Tuhan itu nyerah. Akhirnya gini, ya Allah, saya tuh nyerah. Saya usaha apapun, kok nanti baliknya ke sini lagi, ke sini. Saya kan nggak punya apa-apa. Akhirnya gini, oke lah, kalau saya dijadikan terapis, saya mau. Tapi yang 5% saya kerjakan, tuntun tangan saya, dan nanti selebihnya engkau yang sembuhkan, kan gitu kan. Dan satu lagi, saya punya gini, ya Allah, datangkan pasien ke saya itu yang sudah waktunya sembuh dan sudah pasti sembuh. Biar saya nggak malu, saya bilang gitu. Iya ya Pak ya. Jadi Bapak berharapnya seperti itu ya Pak? Iya. Dan akhirnya benar Mbak. Dengan begitu kan saya dikasihnya pasien itu yang sudah berobat kemana-mana, udah nggak sembuh-sembuh, udah habis puluhan bahkan ratusan juta. Nanti ke tempat saya dipegang 2 sampai 5 kali
sembuh. Nah, itu sebenarnya bukan karena saya yang hebat, bukan saya yang pintar, karena Allah mendengarkan doa saya tadi, mengabulkan. Jadi orang itu udah waktunya sembuh dan sudah pasti sembuh, dibawa ke sini. Dan itu siapa yang menyembuhkan? Allah, Tuhan, bukan saya. Yang menyembuhkan Tuhan. Jadi meskipun Bapak sebagai pengobat, Bapak tetap berserah kepada Tuhan, berharap bahwa Tuhan yang memberikan kesembuhan kepada para pasien yang Bapak tangani. Betul. Ya karena saya nggak bisa apa-apa, karena sehebat apapun metode, sehebat apapun keahlian kita, kalau itu memang bukan jatah kita, itu Allah tidak, ya tidak. Tapi sulit sepenyakit apapun, kalau Allah udah kamu pegang, ibaratnya nanti kamu gosok-gosok aja deh, nanti yang 95% yang bagian nyembuhin aku deh, gitu. Nanti sembuh, Mbak. Bener. Begitu ya Pak ya. Intinya berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Gitu, iya Pak. Nah, ini juga Pak, kita juga penasaran kan, Tribuners di rumah, arti dari waraso itu apa sih Pak? Karena kan saya mengutip ini, waraso, karena sehat itu mahal, begitu Pak ya? Nah, untuk sehat itu mahal, apa sih Pak makna dari waraso itu? Waraso itu gini Mbak, waraso itu kan adalah perintah. Kalau bahasa Jawa, waraso itu adalah sembuhlah. Jadi di satu sisi punya makna sebagai perintah atau sugesti. Yang kedua itu adalah permintaan, yaitu doa, minta waraso, minta sembuh. Nah, seperti itu. Dan gini Mbak, bayangkan, Mbaknya ini kalau sehat seperti ini, kan nggak ngeluarin duit ya Mbak ya? Ya enggak Pak. Sehat, enggak. Bahagia, nggak mengeluarkan uang. Betul. Menabung ya Pak ya? Betul, nah gini, saya itu kalau untuk mengagumi Allah, Tuhan, itu tidak perlu melihat gunung yang tinggi, laut yang dalam, ataupun langit yang luas, tidak. Saya hanya melihat Allah itu kalau ibaratnya nguntir saraf kita sedikit di sini aja, udah habis ratusan juta, bahkan puluhan juta, Mbak. Ya, dari situ makanya karena untuk sehat itu mahal, makanya waraso. Nah, makanya waraso. Karena kalau kita sakit itu lebih mahal, lebih banyak lagi, lebih mahal lagi ya Pak ya. Betul, nah seperti itu makanya bentuk saya ngaji juga ini bentuk dakwah saya, bentuk dakwah saya. Ini jadi kalau saya mau mengkaji itu nggak perlu gini, seperti yang bilang tadi, nggak perlu lihat gunung yang indah dan ini enggak. Saya hanya melihat Allah itu kalau ibaratnya nguntir atau membuat persoalan di saraf kita di bagian tulang belakang sedikit aja, itu sudah puluhan juta bahkan ratusan juta Mbak dikeluarkan. Iya Pak. Berarti untuk sehat itu mahal, sakit pun akan lebih mahal lagi yang akan keluar, begitu Pak kuncinya. Nah itu berarti semua ini saya dan Tribuners di rumah itu harus berpikir maju, membuka pola pikirnya. Kita harus menjaga kesehatan ya Pak. Tapi nih Pak, terkait menjaga kesehatan, Bapak kan juga pernah belajar tentang hipnoterapi dan hipnoparenting. Nah, itu kayaknya ada hubungannya ya Pak ya sama kesehatan. Nah, itu bagaimana nih Pak? Apa sebenarnya hipnoterapi dan hipnoparenting itu? Apakah ada seperti sangkut pautnya dengan apa yang dipelajari sama Deddy Corbuzier, mentalis? Ya kan Pak? Apakah seperti itu atau beda itu Pak? Sedikit dengan pengalaman saya Mbak. Ilmu saya kan baru sedikit. Jadi gini, hipno itu kan ilmu yang sangat luas Mbak. Hipno itu kalau dibawa ke panggung namanya hypnostage. Hipno itu kalau dibawa ke terapi namanya hipnoterapi. Hipno itu kalau dibawa ke parenting itu namanya hipnoparenting. Hipno kalau untuk bidang penjualan namanya hypnoselling. Jadi sangatlah luas, ya kan? Jadi kalau dibilang ada hubungannya Deddy Corbuzier ada, tapi kalau di sana mungkin namanya state hypnosis. Kalau di saya itu namanya hipnoterapi. Kenapa hipnoterapi? Hipnoterapi seperti ini Mbak, orang sakit itu dimulainya bukan dari fisik, bukan dari fisiknya, tapi lebih ini lagi sebenarnya dimulai dari psikis. Jadi gini, contoh sederhana saat ini saja, orang itu hanya dengan khawatir, takut, gelisah, itu ada hormon yang namanya hormon kortisol, itu naik. Di saat hormon kortisol itu naik, nanti fungsi kerja jantung itu naik. Gula darahnya naik. Setelah gula darahnya naik, otomatis itu nanti fungsi kerja jantungnya naik. Daya remasnya itu yang biasanya detaknya begini jadi gak jelas. Habis itu dengan kerjanya berat, otomatis parunya itu kerjanya berat, dia harus ngambil oksigen banyak ke dalam tubuh. Makanya itu hanya dengan satu gelisah aja, itu udah timbul sakit. Apalagi
kalau itu setiap saat. Makanya kalau terapi di tempat saya itu kan saya benerin dulu, itu adalah psikisnya. Yang saya benerin, saya ajak dulu, bangun mentalnya dulu deh. Mental sembuhnya itu seperti apa? Keinginan warasnya itu seperti apa? Gitu. Berarti orang sakit itu memang mentalnya lagi buruk mungkin ya Pak ya. Dan caranya adalah membangun mental itu supaya menjadi mungkin lebih baik dengan cara berbahagia mungkin Pak? Betul, kan gini Mbak. Iya Pak. Psikis itu kan psikis. Kalau masalah psikisnya kena, itu mati fisik itu lemah. Contoh Mbak, kan pernah sekolah misalkan mau bolos ya, atau sekarang kerja mau bolos saja. Mbak itu mau bolos yang gini, sakit gitu. Otak kita merespon untuk memantaskan apa? Berarti saya harus lemas, nanti bibir harus kering, tubuh harus mengurangi. Karena apa? Otak kita yang memerintah. Jadi akhirnya kita jadi pura-pura sehari itu rasanya nggak enak beneran, padahal nggak sakit. Gara-gara kita pengen izin nggak sekolah ataupun nggak kerja pengen alasan sakit, tubuh kita jadi bener-bener sakit. Nah, makanya kalau pengen sehat, pengen sehat, kita dulu bangun dulu, kita sehat dulu. Sehat itu begini. Nanti otak itu kan menstimulasi karena sudah di bank data otak kita sudah ada. Kalau sehat itu apa? Detak jantungnya sekian, nafasnya itu sekian, keringat itu seperti ini, suhunya seperti ini. Nah itu yang saya bangun dulu. Berarti sebenarnya bagaimana kita mau sakit, kita mau sehat, mau bahagia, kuncinya sugesti itu tadi ya Pak ya? Betul. Sugesti diri. Betul. Kan Pak, betul kayak begitu Pak? Betul. Bahkan di dunia pengobatan Mbak, ada yang namanya placebo. Jadi kalau misalkan ada juga yang misalkan obat ini hebat, karena orang itu sudah percaya dengan Pak dokter ataupun masnya, misalkan percaya sama saya. Bisa saja kapsul itu saya kasih kosong, saya kasih tepung terigu misalnya, diminum. Saya itu kalau sudah dikasih kapsul yang mana merah sama biru sama Pak Sunari, itu saya sembuh. Bisa saja, karena apa? Sudah memberikan otoritasnya ke saya. Ya kan seperti itu. Jadi hanya begitu aja orang itu sembuh. Padahal itu kapsulnya ini kosong. Iya. Tapi pernah melakukan hal seperti itu? Betul. Jadi Bapak Sunari pernah melakukan hal seperti itu, memberikan kapsul kosong, tapi Bapak lebih memperhatikan mental daripada pasien itu tersebut. Ya, sesuai kebutuhan. Tapi kan saya bukan dalam bentuk kapsul ya. Misalkan saya berikan dalam bentuk apa kan gitu kan. Bentuknya lain banyak. Bisa pakai air atau airnya doa dari mana-mana, padahal air yang sama saya taruh di situ aja kan gitu. Tapi karena ini sudah ini air doa. Bahkan ini yang terjadi di mana-mana Mbak. Makanya promosi itu kan kalau di dunia yang saat ini ya, kalau kita ngomong ini obat ini bisa mengobati ini, apakah benar? Belum tentu. Belum tentu ya. Tapi kan karena setiap hari diberitakan seperti itu, otak kita menerima aku kalau minum obat itu nanti sembuh. Nah akhirnya diaminilah benar merasa sembuh dan akhirnya tubuh mengeluarkan hormon-hormon pemantas itu tadi, dipantaskan pakai hormon apa seperti itu. Gitu ya Pak. Jadi semua tergantung daripada otak kita yang kita perintah ini seperti apa ya, atau diperintah orang lain ya kan, seperti mungkin Bapak sebagai pengobat. Betul. Wah luar biasa sekali. Nah, jadi Bapak saat ini bersama dengan warga-warga itu juga membuat desa wisata ya Pak ya, membangun desa wisata. Itu bagaimana Pak perjalanan awalnya dan bagaimana progres ke depannya Pak? Gini Mbak, itu berawal dari tahun 2018. Tahun 2018 itu kan di tempat saya itu ada sebuah bukit. Itu kalau dulu terkenalnya buat nyari pesugihan. Ya kan gitu, dipercaya mencari pesugihan, tapi nyatanya tempat saya warganya nggak ada yang sugih kan gitu ya. Gitu ya Pak, jadinya kenyataannya seperti itu. Ya, setelah belajar wisata, saya kan tergabung di Pokdarwis Kabupaten Madiun dan itu akhirnya apa? Itu hanya butuh ini aja. Akhirnya saya buatlah tempat itu karena banyak batu Mbak. Saya bikin namanya Watu Sugih. Karena dengan latar belakang batu dan untuk mencari pesugihan itu sendiri. Di situ ada terselip makna sebenarnya, ada doa. Harapannya kalau desa saya itu nanti rame, dikunjungi banyak orang, harapannya yang sugih itu bukan saya, tapi banyak orang yang terlibat dalam proses ekonomi ini, proses wisata ini. Dan kebetulan juga Mbak, saya membangun Watu Sugih itu dulu saya didukung sama pemerintah desa. Dan saya bersama teman-teman pemuda, itu ada Mas Paidi, ada Mas Bayu, ada Mas Heri, ada Mas Wito, ada Mas
banyak Mbak, saya lupa namanya satu-satu. Itu saya terima kasih banget. Mereka-mereka ini yang bersinergi membangun untuk pengen desanya dikenal. Tapi karena adanya COVID kemarin, ya sudah, kita dalam rangka membangun, ya selesai. Dan tidak berhenti di situ sebenarnya. Di desa saya itu unik Mbak. Di desa saya itu ada sekitar 30-an orang tukang pijat. Kalau itu dilihat dari sisi biasa itu cuma biasa saja. Tapi bagi saya, kalau dilihat dari sisi ekonomi itu akan sangat bagus. Karena apa? Kalau misalkan satu orang ini mijet, 3 orang aja dengan tarif 50.000 aja, nggak usah mahal-mahal. Itu satu orang sudah 150.000. Kalau dikalikan jangankan 31 bulan lah, dikalikan 25 hari kerja aja, itu sudah 4.500.000. Kalau di desa, apa nggak luar biasa, Mbak? Iya, Pak ya. Penghasilan 4.500.000 di desa. Betul. Dan itu kalau itu yang saya jalankan. Saya aja dengan terapi yang kayak begini aja, saya manajemen dengan benar. Itu aja luar biasa. Ibaratnya PNS boleh dibilang kalah lah ya gitu ya. Kalah. Iya, Pak. Jadi gini, sebenarnya dari sisi itu kalaupun desa mau membuat desain yang besar, misalkan kampung waras ataupun kampung sehat itu tadi, di desa saya itu ada tukang jamu, ada tukang warung dan segala macam, itu akan tumbuh. Karena apa? Dengan dikenal dengan desa waras atau itu kan, otomatis orang akan berbondong-bondong datang ke tempat saya. Di saat berbondong-bondong itu kan saya nggak rebutan. Selama ini kan saya ngurusin saraf kejepit, ada yang minta pijat, capek lah pijat ini. Saya kan tinggal arahkan saja ke orang-orang tersebut. Dan desa tidak mengeluarkan apa-apa sebenarnya. Desa hanya membuatkan banner di branding kampung waras, misalnya gitu ya. Dan desa itu hanya memberikan gini, banner aja, Pak Min misalkan pijat ini, kasih nomor telepon. Pak Man pijat ini, misalkan Buni pijat bayi dan segala macam seperti itu. Itu yang sedang saya diskusikan dengan pemerintah desa. Dan mudah-mudahan ini kan sudah mulai diskusi ya Mbak ya, akan di ini. Kalau saya itu terjadi atau tidak terjadi, saya tidak ada ruginya, saya tetap untung terus karena saya sudah ada udah ada klien dan semacam itu. Makanya harapannya itu akan bisa bergulir, dan nanti kalau memang dikenal dengan kampung waras, kan belum ada ya namanya di Jawa Timur ini khusus tentang bergerak gitu. Dan ini namanya kalau diwisatakan wellness tourism, wisata kesehatan. Dan orang itu kalau mau belanjakan di kesehatan itu nggak hitung-hitung Mbak. Kalau Mbak misalkan ke Bromo itu bawa duit berapa, kan dihitung dulu kan? Iya Pak. Ya. Tapi kalau Mbak lagi sakit, mau ke Singapura, nggak punya duit, berani ngutang nggak? Nggak berani Pak. Nah, dari sisi itu kan orang sebenarnya membelanjakan duitnya itu, maksudnya membelanjakan duitnya itu kan tak terbatas kalau untuk dunia kesehatan. Iya. Seperti itu Mbak. Harapannya sih akan jadi, dan ini nanti berkembang banyak dan akan menjadi tujuan wisata wellness tourism. Mudah-mudahan saya mohon doanya dan mohon diberikan kesehatan biar bisa tetap ini bisa terwujud Mbak. Amin. Semoga ya Pak ya dapat terwujud keinginan Pak Sunari. Dan saya juga mau tanya nih Pak, apakah Bapak setelah ini kan Bapak sudah menjadi terapis pijat yang handal nih Pak ya? Ada nggak Pak mimpi dari Pak Sunari yang ingin dicapai Pak setelah ini? Simple Mbak, saya tuh pengennya punya ya rumah sehat Waraso ini yang dalam skup lebih besar. Misalnya bikin kayak rumah sakit tapi namanya bukan rumah sakit, rumah sehat lah. Harapannya sehat Waraso, gitu ya? Iya. Jadi khusus untuk saraf kejepit. Harapannya gini, kan orang-orang jauh yang dari luar pulau itu kan nggak bisa menjangkau ke sini, kadang terlalu jauh. Kalau ini bisa hadir di kota-kota itu ya, di kota-kota misalkan ke Surabaya, kota-kota terdekat, itu harapannya kan bisa banyak orang yang tertolong, banyak manfaat yang didapat dari kita membersamai orang sakit tersebut. Dan harapannya hanya seperti itu aja. Seperti itu ya Pak ya. Rumah sehat Waraso semakin berkembang dan Amin. Juga semua pasiennya sembuh. Amin. Jangan Pak ya, amin, kita doakan ya Pak ya. Dan nggak terasa nih Pak sudah
Lama ya Pak ya kita asik-asik berbincang nih dengan Pak Sunari nih Pak. Ya kita doakan semoga Pak Sunari ini semakin sukses ya Pak ya. Iya. Sukses selalu Pak. Nah, terima kasih Mbak. Sehat ya Pak ya, tetap. Ya, Waranto. Ya Pak, amin Pak. Ya, Tribuners dimanapun berada, mudah-mudahan apa yang dibagikan dan diberikan oleh Pak Sunari ini dapat bermanfaat, dan Tribuners kita bisa menyaksikan selalu ada cara untuk bangkit dari situasi sulit seperti Pak Sunari yang menunjukkan kekuatan diri sendiri, kadang-kadang tertutup dengan pesona di luar sana yang tampaknya menjanjikan. Ketika kemudian menyadari ada potensi di dalam diri yang bisa dikembangkan, terbukti itu menjadi sumber kebanggaan karena bisa digunakan untuk membantu banyak orang. Kisah Pak Sunari ini terangkum di dalam buku Hidup Ini Indah Bro, yang dapat memberi inspirasi untuk tetap semangat. Nah, buku ini dapat bisa didapat melalui kontak yang ada pada deskripsi kanal YouTube Tribun Jatim, Tribun Madura, Tribun Mataraman, dan Harian Surya. Terima kasih kepada Tribuners yang sudah menyaksikan perbincangan hari ini. Tetap sehat dan tetap semangat. Kalau kata Pak Sunari, waraso, sehatlah karena sehat itu mahal. Salam Gloria, mohon undur diri, sampai jumpa.